Selamat pagi saudara, apa kabar pagi hari ini? Saya berharap saudara semua dalam keadaan sehat dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini. Baik, kita melanjutkan tentang kata hikmat. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal yang kelima, pasal yang pertama ayat yang kelima, 6 dan 7. Saya coba kembali membagikan kepada saudara apa yang barusan kita baca di waktu yang kemarin. Di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dalam terjemahan NLT Bible, saudara bisa buka dalam terjemahan bahasa Indonesia. But when you ask him, be sure that your faith is in God alone. Pada saat saudara meminta, yakinlah bahwa saudara meminta di dalam iman kepada Tuhan sendiri. Do not waver. For a person with divided loyalty, karena seseorang dengan satu sikap yang bimbang, yang perhatiannya terbagi, atau yang imannya terbelah, is unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Adalah seperti gelombang di lautan. Orang yang terombang-ambing seperti gelombang di lautan yang juga akan tertiup angin. Itu dikatakan seperti itu. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Orang-orang seperti itu jangan berharap menerima sesuatu seperti yang diharapkan dari Tuhan. Their loyalty is divided. Jadi sikap mereka, loyalty mereka, sikap percaya mereka terbelah antara Tuhan and the world, dengan dunia. And they are unstable in everything they do. Dikatakan ada kata unstable. Mereka itu tidak stabil, selalu bimbang dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Saudara, bahwa kalau kita meminta sesuatu dengan Tuhan, Tuhan katakan biarlah itu merupakan permohonan yang utuh, yang bukan didasarkan kepada kepentingan kita sendiri. Tetapi hikmat itu diminta untuk saudara mendapatkan sebuah pewahyuan untuk apa yang Tuhan rencanakan memang terhadap diri saudara. Kepentingan-kepentingan Tuhan di dalam diri saudara pribadi. Apa yang saudara minta jangan dipakai untuk memuaskan keinginan sendiri. Raja Sulaiman ketika meminta hikmat, dia salah seorang raja yang paling berhikmat di muka bumi. Raja Salomo memakai hikmat itu untuk kepentingan dia memerintah. Sehingga Tuhan memberikan pada Salomo bukan hanya hikmat, tetapi kekayaan. Karena Tuhan tahu bahwa ketika hikmat itu diberikan, maka segala hal yang dikerjakan tujuannya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk memuaskan kepentingan masing-masing pribadi. Nah, ketika kita biasanya ragu-ragu dalam meminta, disitulah unsur motivasi pribadi ini terselip di dalamnya. Saudara memakai permintaan kepada Tuhan hanya untuk sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi kita seutuhnya. Dengan mengesampingkan apa rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Ini yang Tuhan tidak mau terjadi dalam diri kita. Their loyalty is divided between God and the world. Kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab kita terbelah antara Tuhan dengan dunia. And they are unstable in everything they do. Mereka tidak stabil dalam apapun yang dikerjakan. Kata hikmat menjadi sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini pun, Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya,
Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Kenapa? Karena kenyataannya Tuhan melihat kegelapan. Semua penciptaan dunia di awal penciptaan dunia ini, bumi ini, Tuhan memakai hikmat Allah untuk mengerjakannya. Tuhan memakai hikmat untuk menyelesaikan penciptaan, termasuk manusia sampai hari yang ketujuh itu. Semuanya dilakukan dengan hikmat Allah sendiri untuk memberikan sebuah keadaan yang baik, yang pada akhirnya manusia kecap dan lihat sampai hari ini. Tuhan melakukan dengan begitu luar biasa. Dia memberikan contoh penciptaan itu pada awal mulanya dengan hikmat daripada Allah sendiri. Karena itu hikmat sangat penting. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, common sense. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Dia berikan kepada saudara dan saya common sense, sophronismos, akal sehat. Itulah perwujudan dari hikmat sebenarnya. Saudara dan saya, hari-hari ini kita butuh itu. Untuk melewati, bukan hanya punya daya tahan, tapi saudara punya hikmat untuk mampu menyelesaikan situasi-situasi yang sulit yang sedang kita hadapi. Dan saya sungguh sangat percaya, kalau kita menyikapi dengan benar hal ini, maka hikmat yang Tuhan berikan itu luar biasa. Pengertian-pengertian yang turun sebagai akibat hikmat itu akan menyelesaikan setiap masalahmu dan masalahku. Dan itulah akan memberikan kepada kita sebuah kejadian, yaitu pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib bagi hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.